Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ahmad bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sihatuha imma bi ujratin tura aw ulimat fi limmatil ladit tara fi mahdi naf'in ma'a ainin baqiyat maqduratat taslimi syar'an kuwimat in quddirat bi muddatin aw amali qad ulima wa jam'a daini abatili. Sihatuha adapun sahnya ijarah adalah imma bi ujratin, imma dengan ujrah, turo yang kelihatan apa ujrah, au ulimat atau diketahui apa ujrah, fi dhimmatil ladzi di dalam tanggungannya orang, iktaro yang menyewa, fi mahdi naf'in dalam semata-mata manfaat semata, ma'ainin beserta benda, bagiat yang kekal. Apa benda? Maqduratat taslimi hale dikuasai untuk diserah terimakan. Ada kemampuan untuk diserah terimakan, mampu diserah terimakan syar'an secara syara'. Kuwimat dihargai apa manfaat, kuwimat dihargai apa manfaat itu, atau punya harga, punya nilai apa manfaat itu. Kemarin dijelaskan bahwa ijarah ini sesungguhnya adalah termasuk jual beli ya. Perbedaannya kalau dalam jual beli biasa adalah barang yang dijual adalah barang, imbalannya adalah saman ya. Barang yang dijual yakni mabi adalah berupa barang, imbalannya adalah saman. Sedangkan di dalam ijarah yang dijual atau yang dibeli itu bukan barang tapi manfaatnya barang, imbalannya namanya ujrah. Orang yang menyewa membayar ujrah dengan mendapatkan manfaatnya barang miliknya orang yang menyewakan. Ujrah di sini bisa dua macam. Ada kalanya ujrahnya itu nampak kelihatan dengan mata. Misalnya saya menyewa mobil kepada si A. Ujrahnya adalah setumpuk beras yang ada di hadapan kita. Itu kan nyata namanya ujrahnya ya kan? Kalau sudah nyata di depan mata, maka yang bersangkutan tak perlu berapa kilo beras itu, kan sudah nyata. Atau tidak nyata, melainkan berada dalam tanggungan orang yang menyewa. Saya menyewa mobilmu dengan ujrah 1 kintal. 1 kintalnya kan tak nyata, akan tetapi berada dalam tanggungan pihak yang nyewa kan.
itu dengan ujroh 1 juta. 1 jutanya kan tak nyata kan, melainkan berada dalam tanggunnya orang yang menyewa. Fi mahdi naf'in ini artinya yang dibeli itu sesungguhnya adalah manfaat semata, sedangkan barangnya itu kekal. Barangnya kan sepeda motor, mobil, rumah dan sebagainya kekal kan, tetap. Sedangkan yang dibeli atau disewa semata-mata manfaatnya. Oleh karena itu sesuatu yang disewa adalah harus bukan barang konsumtif, harus sesuatu yang bisa bertahan lama. Itu syaratnya. Jadi syaratnya barang yang disewa itu harus baqiat, kekal. Syarat yang kedua maqduratus taslimi, harus berupa barang yang bisa diserah terimakan. Baik yang dimaksud di sini bisa secara syar'an, juga bisa secara hissan, ya kan. Kalau orang menyewa tenaga pengajar perempuan untuk mengajarkan Al-Quran padahal dia sedang haid, kan jelas tidak bisa menyewa perempuan yang sedang haid untuk mengajarkan Al-Quran pada hari-hari ini di saat-saat sedang haid. Itu termasuk tidak maqduratus taslim. Perempuan yang disewa tidak bisa menyerahkan dirinya untuk ngajar, kan? Itu tak mampu untuk dikuasakan secara syar'an. Ada kalanya tak mampu dikuasakan dan diserah terimakan bukan syar'an tapi hissan, yakni secara nyata. Misalnya menyewakan mobilnya yang sekarang sedang dicuri orang, digosok orang, yang menyewakan kan jelas tidak bisa, tak mampu menyerahkan mobil itu. Syarat yang terakhir kuwimat, manfaat itu punya nilai. Sesuatu manfaat yang dibeli, yang disewa itu memang bisa dihargai dengan uang. Yang jadi persoalan adalah kalau ada orang menyewa tenaganya makelar yang profesional, dengan mengatakan beberapa kalimat saja banyak orang tertarik, tapi pembayarannya besar. Hanya menyampaikan beberapa sepatah kata bayarannya bisa 100.000. Apa bisa seperti itu? Apakah ucapan yang hanya terdiri dari beberapa kalimat itu bisa dinilai dengan uang berapa? Atau dokter hanya memberikan resep saja sudah 100.000. Apa payahnya peraga beresep itu? Mungkin yang dihitung biayanya sekolah dulu, ya. Biayanya sekolah dulu. Di depan sudah dijelaskan bahwa manfaat ada 2 macam. Ada kalanya manfaatnya barang, ada kalanya manfaatnya orang, ya kan? Kalau nyewa sepeda motor berarti yang dibeli manfaatnya orang. Kalau nyewa orang agar supaya dia menjahit baju, itu namanya yang dibeli manfaatnya orang. Kalau yang disewa atau yang dibeli itu manfaatnya orang, manfaatnya barang, ya kan? Maka akad ijarah terjadi antara mustajir dan mu'jir. Mustajir orang yang menyewa, mu'jir yang menyewakan. Yang menyewa mobil namanya mustajir, yang menyewakan mobil namanya mu'jir. Kalau akad ijarah itu, kalau yang dibeli itu adalah manfaatnya orang, maka akad ijarah terjadi
antara mustajir dan ajir. Bukan mujir namanya, tapi ajir. Mustajir orang yang nyewa, ajir adalah orang yang disewa. Ajir artinya secara makna kasar buruh, ya kan? Kalau kita menjahitkan baju kepada penjahit, kita namanya mustajir, penjahit namanya ajir. Orang yang dibeli manfaatnya, tenaganya. In quddirat bimuddatin, jikalau ditentukan apa ijarah, ditentukan bimuddatin dengan waktu. Misalnya 1 minggu, 1 bulan, ya, waktu kan. Aw amalin, atau ditentukan dengan pekerjaan. Menyewa orang untuk menjahit baju samarena kan, sampai selesai kan. Itu contohnya ijarah yang dibatasi, ditentukan dengan pekerjaan. Samarena buat rumah seselesainya. Qad udima, yang diketahui apa muddah dan amal itu. Ijarah ada kalanya ditentukan dengan muddah, waktu, ada kalanya ditentukan dengan amal, pekerjaan. Qad udima, yang sungguh-sungguh diketahui apa muddah dan amal itu. Wajam adaini, dan kepada mengumpulkan keduanya ini, abtili, batalkanlah olehmu. Asalnya wa abtili jam'a daini, batalkanlah olehmu akan dikumpulkannya dua ini. Yang dimaksud dua ini muddah dan amal. Artinya tidak boleh melakukan akad ijarah dengan dibatasi dengan kedua-duanya. Dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan pekerjaan. Saya menyewa tenaganya penjahit untuk menjahit baju sebanyak 10 setel dalam waktu 1 minggu. Itu kan kedua-duanya itu. 1 setel itu pekerjaan, samarena 1 minggu itu adalah waktu. Itu tidak boleh. Karena ini memang sulit untuk dipadukan, seringkali penjahit itu tak tepat waktunya, ya kan. Kadang-kadang sudah selesai tapi belum 1 minggu, ya. Ini belum 1 minggu, lama adalah. Atau sudah 1 minggu tapi belum selesai, kan. Sulit kan. Oleh karena itu, imma dibatasi dengan waktu atau dengan pekerjaan. Tajuzu bil hululi wat ta'jili wa mutlaqul ajri ala ta'jili tabtulu itlafu ainun mu'jara la akidun lakin biwasbin khayyara. Tajuzuh, boleh apa ijarah, bil hululi, dengan ujrah yang kontan, wa ta'jilih, dan ujrah yang ditunda. Artinya ujrah dalam ijarah itu sama-sama boleh. Bisa saja ujrahnya kontan sekarang juga, lunas dalam akad, bisa juga masih bertempo. Sama-sama bisa. Wa mutlaqul ajri, adapun upah yang mutlak. Yang mutlak artinya tidak ada penjelasan ketika akad apakah ujrohnya itu halah kontan ataukah ujrohnya muajjalah, tidak ditentukan. Itu namanya ujroh yang mutlak. Alat ta'jili adalah dikembalikan kepada ta'jil, artinya tertuju kepada ujroh yang segera. Idza utliqa al-ajru insarafa ila ta'jil, berarti apabila ujrohnya dikemukakan tanpa penjelasan melainkan mutlak-mutlak saja,
maka tertuju kepada ujroh yang segera. Berarti segera, ya kan? Tabatuduh batal apa ijarah? Tutlafu ainun mu'jaratun, bila mana rusak apa barang yang disewakan. La akidun, tidak batal apa ijarah ketika rusak siapa yang melakukan akad. Akidun, yang melakukan akad ini dua, mu'jir dan mustajir, kan? La akidun artinya tidak batal apa ijarah kalau rusak atau meninggal siapa akid, imam mu'jir imam mustajir. Lakin akan tetapi biwasbin, dengan sebab wasab, khayyarah memberi pemilihan siapa syari hu kepada mustajir. Khayyarah memberi pemilihan siapa syari hu kepada mustajir, pemilihan apakah dilanjutkan ataukah dibatalkan. Artinya akad ijarah itu menjadi batal kalau barang yang disewakan rusak. Nyewa sepeda motor, sepedanya rusak, maka batallah ijarah untuk yang akan datang. Akan tetapi hari-hari yang kemarin ya tetap dihitung berapa ujrohnya, ya. Tapi yang batal ini kalau ijarahnya ijarah ain, ini ainun, ya. Karena ijarah ini ada dua, ada ijarah ain, ada ijarah dhimmah. Ijarah ain ini artinya ijarah di mana barang yang disewa itu sudah ditentukan. Misalnya ada pedagang kelapa datang kepada rentar mobil pengangkut barang. Ia mengatakan, saya nyewa backup ini untuk mengangkut kelapa dari sini ke Surabaya. Ternyata ketika digunakan backup itu rusak, ya batal. Artinya berhenti sudah ijarah itu, tapi masa-masa yang lalu tetap dihitung berapa ujrohnya. Itu kalau ijarah ain. Kalau ijarah dhimmah tidak. Ijarah dhimmah misalnya pedagang kelapa datang kepada rental yang menyiapkan banyak armada angkut. Ia mengatakan kepada pemilik armada itu, saya sekarang butuh mobil untuk mengangkut kelapa ke Surabaya. Lalu diserahkan satu backup tanpa ditentukan harus backup yang mana, pokok dia butuh backup, ya kan? Ternyata rusak, tak batal, ya diganti dengan backup yang lain. Orang ijarah dhimmah, kan, diganti dengan backup yang lain. Demikian pula kalau datang ke kepala tukang, orang mau bangun rumah mengatakan, saya ingin memerlukan tukang 2 orang, lalu dikirim 2 orang, kok mati 1, ya tidak batal, diganti dengan tukang yang lain. Ijarahnya ijarah dhimmah, kan. Kalau barang yang disewakan itu ternyata digasap orang, sehingga pihak yang menyewa tidak dapat menggunakan apa yang disewa, maka orang yang menyewa diberi pemilihan apa akan dilanjutkan ijarahnya, apa dihentikan. Wasyartu fi ijaratin fi dhimami taslimuha fi majlisin kassalami wa yatmanul ajiru bil udwani wa yaduhu fiha yadu timani. Wasyartu adapun syarat as-sahnya ijarah fi ijaratin fi dhimami, dalam ijarah dhimmah tadi, ijarah dalam tanggungannya.
Contohnya seperti tadi, saya memerlukan backup untuk ngangkut kelapa ke Surabaya. Tentunya backup yang mana saja kan? Itu namanya ijarah dhimma. Adapun syarat di dalam ijarah dhimma, taslimuha ialah menyerahkan ujrah fi majlisin, di majlis akad, kasalami sama dengan salam. Artinya ujrah dhimma sama dengan baik fid dhimma kan. Baik fid dhimma kan salam kan. Artinya jual beli di mana barang yang dibeli atau yang dijual itu tidak nyata. Karena cukup dengan disebutkan sifat-sifatnya, itu kan baik fid dhimma atau salam. Aturannya di dalam salam, apa namanya, samannya atau roksulmannya harus kontan ya. Sekarang juga, karena kalau tidak kontan berarti termasuk bai'ud dain biddain, barangnya ada, uangnya tidak ada. Ijarah fid dhimma sama dengan bai' fid dhimma, artinya ujrohnya harus diserahkan di dalam majlis akad. Akadnya seperti tadi, saya memerlukan mobil untuk mengangkut barang ke Surabaya tanpa ditentukan mobil yang mana. Maka berhubung ini ijarah dhimma, maka ujrohnya harus dibayar sekarang juga. Wa yatmanu al-ajiru bil udwani, dan bertanggung jawab atau menanggung siapa ajir itu buruh ya, bil udwani, dengan melanggar hukum. Ajir seperti tukang, seperti penjahit, itu ajir ya kan. Wa yaduhu, adapun tangannya ajir, wa yaduhu, adapun tangannya ajir, fiha, di dalam ijarah, yadu timanin, adalah tangan amanat. Yadu timanin, tangan amanat. Tangan ini ada dua, ada yadu amanatin, ada yadu domanin. Yadu amanatin, yadu domanin. Tangannya ajir itu yadu amanatin. Tangannya murtahin juga yadu amanatin. Tangannya mustajir juga yadu amanatin. Mereka namanya amin. Murtahin itu amin, mustajir itu amin, ajir itu amin. Artinya orang yang dipercaya. Oleh karena itu kalau terjadi apa-apa, dia tidak dimintai pertanggungjawaban, kecuali kalau apa-apa itu terjadi akibat kelalaiannya ya kan. Jadi berbeda dengan musta'ir. Musta'ir itu tangannya adalah yadu domanin ya. Kalau barang yang dipinjam rusak, lalai atau tidak, harus mengganti karena yadu domanin. Ini wayatmanul ajiru bil udwani, orang yang menjadi ajir harus mengganti kalau terjadi kerusakan akibat udwan, melanggar hukum. Penjahit misalnya, setelah selesai dijahit, adjustnya dipakai tidur misalnya, rusak, harus ganti itu. Tuh. Wal ardu in ajaraha bimat'ami aw ghairihi sahat walau fil dhimami, dasarti juz'in udima min raihi dizari'in wala biqadri shib'ihi. Wal ardu, adapun tanah atau bumi, in ajaraha, jikalau menyewakan siapa orang akan bumi,
disewakan dengan pakai apa? Bimat amin, dengan ujrohnya pakai makanan, dengan makanan awairihi atau lainnya mat'am. Sahat maka asah apa? Ijarah. Walau fid dhimami, walaupun ijarah di dalam tanggungan. Jikalau seseorang menyewakan tanah pertanian misalnya, ujrohnya pakai makanan. Saya nyewa tanahmu 1 hektar selama 1 tahun. Ini ujrohnya pakai beras beberapa ton, atau pakai uang, atau pakai apa saja. Kalau seperti itu ya jelas asa ijarahnya. Ijarahnya asa, walaupun ijarahnya ijarah dhimma ya sah. Menyewa tanah dengan ujrah uang, dengan ujrah makanan, dengan ujrah emas, perak dan seterusnya ya tidak persoalan itu. La tidak sah, la syarti juz'in, tidak sah ijarah dengan mensyaratkan satu bagian ulima yang diketahui mendoihi dari penghasilannya, penghasilan tanah, dizari'in bagi yang menanam, wala biqadri syib'ihi, dan juga tidak dengan ukuran, dengan kadar kenyangnya zari'in. Tidak harus zari'in, kenyangnya buruh ya kan. Tadi dikatakan menyewa tanah atau menyewakan tanah, ujrohnya pakai makanan, pakai uang, pakai apa saja itu sah. Yang tidak sah itu kalau ujrohnya diambilkan dari hasil pertanian itu. Saya menyewakan tanah kepadamu, kamu tak perlu bayar ujroh sekarang karena ujrohnya cukup sebagian daripada hasil pertanian itu. Itu yang tidak sah itu. Jadi ujrohnya diambilkan dari hasil pengelolaan tanah itu bagi yang menanam. Atau sekenyangnya ya, tolong ini kamu ini dikerjakan, ujrohnya bukan uang tapi akan saya kenyangkan nanti, ditanggung makan siangnya sekenyangnya, tak boleh. Babul ju'alati, ini adalah bab ju'alah. Ju'ala ini mirip-mirip dengan ijarah ya. Ju'ala ini adalah komitmen seseorang ya kan? Kesanggupan seseorang untuk memberi sejumlah uang atau barang kepada siapa yang sanggup melakukan perbuatan tertentu. Ini namanya ju'ala. Jadi komitmen atau kesanggupan seseorang untuk memberi sejumlah uang atau barang kepada orang yang bisa menyelesaikan atau melakukan suatu perbuatan. Misalnya orang mengatakan barang siapa yang bisa mengerjakan haji atau umroh untuk orang tua saya yang punya hutang haji atau umroh, saya akan kasih uang sebanyak 10 juta. Itu namanya ju'ala. Atau barang siapa yang bisa menemukan dan mengembalikan sapi saya yang hilang, akan saya kasih uang 100.000. Itu namanya ju'ala. Ju'ala. Ada perbedaan sedikit dengan ijarah. Kalau dalam ju'ala ini, pihak amil ini tidak harus orang yang mutlakut tasarruf. Yang penting bisa melakukan tugas itu.
meskipun masih umur 8 tahun tapi bisa menemukan sapi kan tidak apa-apa ya, bisa menemukan sapi. Sihhatuha wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.